inkontinensia urin adalah keluar urin di luar keinginan sehingga menimbulkan masalah pada sosial dan atau kesehatan pada pasien itu sendiri. Terbagi atas stres inkontinens di mana inkontinensia urin yang dipacu oleh aktivitas yang meningkat yang meningkatkan tekanan intradomen. Kemudian urgensi inkontinens atau inkontinens urin yang disertai sensasi urgensi. Ketiga, mix urinary inkontinens itu atau inkontinens campuran, inkontinens dengan gejala stres, inkontinensia dan urgensi. Kemudian ada inkontinens urin continuous di mana keluar urin di luar kehendak secara terus-menerus siang dan malam. Evaluasi diagnosisnya sendiri kita evaluasi pada anamnesis adalah jenis inkontinensia urin itu sendiri, waktu dan tingkat keparahannya, kemudian apakah ada keluhan berkemih lainnya. Next. Anamnesis dapat berupa apakah ada nyeri, hematuria, infeksi saluran kemih, riwayat operasi di daerah panggul, misalnya operasi prostat, radioterapi, apakah ada radioterapi, kemudian ada fistula, apakah ada kelainan neurogenik. Kemudian khusus pada wanita, ditanyakan riwayat obstetri dan ginekologisnya. Kemudian untuk evaluasi diagnosis dapat digunakan dengan kuesioner yang dapat memberikan informasi secara detail tentang keluhan inkontinensia urin pada pasien. Kuesioner itu sendiri meliputi symptom score, kualitas hidup pasien. Ini rekomendasinya strong. Kemudian adanya bladder diary. Bladder diary sendiri memberikan gambaran berupa semi objektif mengenai pola berkemih selama 24 jam. Ini disarankan dilakukan selama minimal 3 hari sampai dengan 7 hari. Kemudian next. Kemudian urinalisis. Infeksi sendiri dapat mengabulkan gejala inkontinensia urin. Jika pasien-pasien yang dengan terduga inkontinensia urin terdapat ISK pada urinalisisnya, pasien harus dievaluasi ulang setelah pengobatan ISK-nya selesai. Jadi rekomendasinya strong. Kemudian postvoid residual urin dapat dilakukan dengan ultrasonografi dan kateterisasi. Dievaluasi sisa urin setelah berkemih. Pada wanita dengan urgensi, 10%-nya memiliki PVR lebih dari 100 cc. Pada wanita dengan stres inkontinens, rata-rata PVR-nya 63 cc. Kemudian urodinamik. Urodinamik sendiri dapat berguna untuk menunjang diagnosis klinis, dapat sebagai prediksi outcome terapi, sebagai konseling juga pada pasien. Kemudian disarankan lakukan sebelum dilakukan intervensi invasif. Next. Kemudian ada PET testing atau tes tampon. Ini dimasukkan tampon pada celana dalam. Kemudian dia terbagi dua, bisa dievaluasi selama 1 jam atau yang 24 jam. Jika pada 1 jam itu pasien dipasang tampon, kemudian disuruh aktivitas fisik, suruh berjalan, naik tangga selama 1 jam. Dilihat kemudian apakah ada kebocoran pada tamponnya. Jika kebocorannya lebih dari 1,4 gram, dapat bergerak pada stres inkontinens atau mix inkontinens. Nah, pada yang 24 jam itu tampon diperiksa setelah pasien melakukan aktivitas selama 24 jam. Dilihat jika beratnya lebih dari 4,4 gram itu curiga inkontinens. Ulangi pengukurannya jika peningkatan provokasi dengan peningkatan provokasi jika ingin hasil yang lebih objektif. Kemudian imaging dapat berupa ultrasonografi dan MRI, tapi ini tidak dilakukan secara rutin untuk pada penilaian inkontinensia. Manajemen konservatif pertama berupa intervensi medis sederhana. Yang paling penting adalah pertama kita harus mengkoreksi penyakit dasar yang mendasari pasien itu sendiri, seperti gagal jantung, gagal ginjal kronis, diabetes, TPOK, penyakit neurologis termasuk multiple sclerosis atau gangguan kognitif juga. Kemudian gangguan tidur, misalnya sleep apnea, metabolik. Ini rekomendasinya strong, itu dievaluasi dulu. Kemudian konstipasi, ada hubungan antara konstipasi dengan gejala-gejala lus. Jadi jika pasien juga punya gejala konstipasi, jadi konstipasinya harus dikoreksi dulu dengan perubahan pola hidup, aktivitas yang meningkat, dan menghentikan mendosa. Jadi pasien-pasien yang harus membanyakkan dietnya, terapi makan sayur dan buah-buahan sehingga konstipasinya tidak terobati.
Next. Kemudian lifestyle, berbagai hidup. Pertama adalah menurunkan berat badan. Kemudian mengurangi asupan kafein. Ketiga, asupan cairan yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Latihan fisik dan olahraga secara teratur. Dan stop merokok. Next. Kemudian, perilaku dan terapi fisik. Dapat blade training. Blade training sendiri bukan terapi ini pertama pada urgensi dan mixed incontinence. Dan tidak disarankan pada pasien dengan gangguan kognitif. Susah soalnya nanti kalau dikasih blade training. Kemudian, pelvic floor muscle training. Terapi ini pertama pada strength incontinence dan mix. Ini dilakukan selama minimal 3 bulan. Pelvic floor ini terutama pada pasien perempuan usia lanjut, perempuan setelah melahirkan, atau laki-laki setelah post prostatektomi. Next. Kemudian manajemen farmakologis. Pertama, obat antimuskarinik. Obat antimuskarinik ini ditawarkan medikamentosa jika terapi konservatifnya gagal. Obat antimuskariniknya contohnya ada oxybutinin atau dikenal dengan merek dagang Vesicare, kemudian tolterodin dengan merek dagang detrusitol. Efikasinya sendiri sebesar 41,3% dengan efek samping 22,4% dan kosnya 18,7%. Efek dari obat ini dapat menimbulkan depresi dan penurunan kognitif. Sehingga pada orang tua dengan ketegangan urin diarahkan non farmakologis pada lini pertama. Obat ini harus dilakukan hati-hati pada pasien yang lansia, yang berisiko atau memiliki disfungsi kognitif. Jangan menggunakan oxybutinin pada pasien lanjut yang berisiko disfungsi kognitif. Obat lain seperti solufenasin, delfenasin dapat menunjukkan penurunan kognitifnya minimal. Kemudian ada beta 3 agonis, mirabegon yang dengan dosis 25, 50 sampai dan 100 mg. Ini kita kenal dengan merek dagang Betmiga. Bekerja pada ekspresi pada otot polos detrusor dan relaksasi detrusor. Efikasinya sebesar 43% dan 40% pada dosis 50 mg dan 100 mg. Efek sampingnya sendiri ada 7,3% hipertensi, 3,4% nasofaringitis, 3% UTI. Jika dibandingkan mirabegon 100 mg dengan tolterodin 4 mg, efikasinya sama 40%. Kemudian ada obat untuk stres duloxetine. Ini dikenal dengan juga Duloxta dari Mercy. Pada presindaptik, reuptake inhibitor, soritinin dan norepinephrine. Duloxetine 80 mg tidak untuk pengobatan definitif, disarankan untuk perbaikan gejala yang sementara. Penggunaannya dengan dosis awal terasi karena tingginya efek samping dari duloxetine itu sendiri. Efek sampingnya berupa mual muntah sebanyak 40%, mulut kering, pusing, insomnia, dan konstipasi. Kemudian ada estrogen berupa estradiol, tibolon, raloxifene. Pada wanita yang postmenopause dengan ikutan urin dapat ditawarkan terapi estrogen per vaginam, terutama jika ada gejala lain dari atrofi vulvovaginam. Pengobatannya dengan jangka panjang dan dengan dosis yang tepat. Pada wanita-wanita yang menggunakan estrogen konjugasi sebagai terapi pengganti hormon dan terjadi perburukan dari ikutan urinnya, diskusikan untuk juga alternatif terapi pengganti hormon itu sendiri. Next. Kemudian ada desmopressin, ini adalah antidiuretik yang dikenal satu merek dagangnya adalah Minirin. Ini gunanya untuk mengurangi gejala inkontinensia atau menurunkan volume urin, tidak untuk pengobatan jangka panjang. Efek samping paling besarnya adalah hiponatremi. Ini dia harus hati-hati. Kemudian pada mix urin, atasi gejala yang paling mengganggu dulu. Kemudian dengan agen antibuskar ini gejala urgensi yang dominan pada mix incontinence. Duloxetine dapat diberikan pada pasien tidak respon terhadap pengobatan konservatif lainnya. Next. Lalu manajemen pada pasiennya, pertama wanita dengan ini wanita dibesarkan karena besar pada wanita. Kalau wanita dengan ordinary incontinence, pertama sebenarnya dapat ditanya
riwayatnya, physical fisik, kemudian kuesioner, ada diary, analisis, PVR, kemudian tes jika diperlukan. Dilihat nanti apakah ada hematuria, pain, infeksi rekomendasi berulang, G3 atau symptomatic prolaps dari virusnya, previous pelvic terapi, previous surgery for incontinence, ada masa di pelvic, atau ada terduga suspek fistula. Jika ada, dikan asesmen lebih lanjut. Next. Jika satunya ada, dikan diskusi pada pasien. Pasien membeli yang mana? Individual, pertama kita terapi dulu behaviornya, ada physical terapi, termasuk pelvic floor muscle dan body training, itu kombinasinya strong. Kemudian kita lihat, kita pilih apakah ada termasuk stress incontinence, mixed incontinence, atau urgency incontinence. Kemudian dilihat di terapi tentang fungsi makanan, obat-obatan, atau komoditasnya, dan intake cairannya. Kita advise untuk penurunan berat badan, ditawarkan pads atau containment device jika mau di pad pasang pad, atau tawarkan jika pada pasien orang tua untuk ada pendampingan. Next. Jika fail konservatif terapi atau drug terapi, bukan overdynamic untuk menemukan apakah ada untuk menentukan pilihan operasi yang akan dilakukan. Dibagi lagi atas stress incontinence, mixed incontinence, atau urgent incontinence. Pada stress incontinence, treatmentnya dapat berupa mid-ureteral sling, sintetik atau autologous vaginal, atau colopose suspension, dan ureteral bulking agent. Kemudian jika mixed incontinence juga bisa dengan treatment tadi, ureteral sling, atau dengan pemberian toksin botulinum atau stimulasi nervus sacral. Jika pada stress incontinence tadi failure, gagal, maka dilakukan evaluasi pasien dan dipertimbangkan untuk second line surgery. Kemudian pada mixed incontinence dan urgent incontinence tadi, jika gagal, dilakukan diskusi apakah perlu diberikan bladder augmentasi atau organ diversion. Sekian, terima kasih. Mohon